Selamat datang di Wipro Channel, selamat menonton. Di video kali ini, kita akan membahas tentang circular saw dari Wipro. Di sini, kita ditemani oleh 3 jenis circular saw, yang masing-masing memiliki perbedaan dan persamaan di berbagai aspek. Yang pertama ada W9180, yang kedua ada W9185, dan yang terakhir ada W9235. Untuk W9185 sempat dibahas di video sebelumnya. Circular saw, alat ini berfungsi untuk memotong kayu atau juga bisa dirakit menjadi table saw yang kerap digunakan di dunia bahkan industri hingga pabrik. Tapi di video kali ini kita akan bahas ketiganya. Pertama, kita akan membahas tentang persamaannya. Lalu, akan dilanjut dengan membahas perbedaannya. Dan yang terakhir, akan dilanjut dengan cara merakit dan memakainya. Persamaan pertama dapat dilihat dari kebutuhan tegangan listrik yang sama, yaitu 220 volt. Persamaan kedua dapat dilihat dari pengaturan derajat kemiringannya. Ketiga unit dapat dimiringkan hingga 45 derajat. Persamaan ketiga adalah fitur double insulation atau insulasi ganda, yang berarti ketiganya dibuat dengan material insulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada kebocoran listrik yang dapat menyakiti pengguna. Persamaan keempat dapat dilihat pada fitur auto safety, di mana mata gergaji memiliki penutup agar tidak dapat dengan mudah melukai pengguna. Persamaan terakhir adalah isi dari paketnya. Masing-masing berisi 1 unit circular saw, 1 mata gergaji bawaan, 1 penggaris ukur, 1 set carbon brush, 1 pengunci mata gergaji atau kunci setel, 1 kartu garansi, dan buku manual dari masing-masing unit. Buku manual ini tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh ya, untuk W9235 memiliki tambahan handle yang dapat dilepas dan dipasang dalam isi paketnya. Sedangkan perbedaannya cukup banyak dari ketiga jenis circular saw. Perbedaan pertama terletak pada kebutuhan daya listrik yang digunakan. Untuk W9180 membutuhkan daya sebesar 1300 watt. Untuk W9185 membutuhkan daya sebesar 1050 watt. Sedangkan W9235 membutuhkan daya sebesar 2000 watt. Perbedaan kedua terletak pada torsi mata unit. Karena perbedaan kebutuhan daya, maka torsi yang dihasilkan juga berbeda. Untuk W9180, torsi yang dihasilkan hingga 5000 perputaran per menit atau RPM. Untuk W9185, torsi yang dihasilkan hingga 5500 perputaran per menit atau RPM. Sedangkan W9235, torsi yang dihasilkan hingga 4200 perputaran per menit atau RPM. Perbedaan ketiga terletak pada diameter mata gergaji yang digunakan. Karena memiliki ukuran yang berbeda-beda, maka ukuran bilah yang digunakan juga berbeda-beda. Untuk W9180 menggunakan mata gergaji dengan diameter 180 mm. Untuk W9185 menggunakan mata gergaji dengan diameter 185 mm. Sedangkan untuk W9235 menggunakan mata gergaji dengan diameter 235 mm. Perbedaan keempat, karena perbedaan ukuran pada mata gergaji, ketiganya menghasilkan kedalaman potong yang berbeda-beda. Untuk W9180 pada 0 derajat, kedalamannya dapat mencapai hingga 58 mm. Sedangkan pada derajat ke-45, kedalamannya hingga 45 mm. Untuk W9185 pada 0 derajat, kedalamannya mencapai hingga 60 mm. Sedangkan untuk derajat ke-45, kedalamannya hingga 40 mm. Sedangkan untuk W9235 pada 0 derajat, kedalaman yang dihasilkan mencapai hingga 85 mm. Sedangkan untuk pada derajat ke-45, kedalamannya dapat hingga 58 mm.
Selanjutnya akan dibahas tentang cara mempersiapkan circular saw. Untuk mempersiapkan unit circular saw, pertama kali yang harus diperhatikan adalah sebuah tombol yang terletak pada bagian belakang unit yang berfungsi. Tombol ini digunakan untuk mengunci mesin agar tidak berputar saat melepas mata gergaji. Tombol harus ditahan agar mesin tidak berputar. Setelah tombol ditahan, maka kita sudah dapat melepas pengunci mata gergaji. Selanjutnya, buka pelindung mata gergaji pada unit. Setelah menahan pelindungnya, maka kita dapat memposisikan mata gergaji dengan tepat. Jangan lupa untuk kembali dikunci ya setelah memposisikan mata gergajinya. Selanjutnya adalah pasang steker ke stop kontak. Maka circular saw siap digunakan. Selanjutnya adalah cara mempersiapkan circular saw, namun yang bagian ini adalah opsional. Yang pertama, menggunakan penggaris ukur. Penggaris ini berguna untuk mengetahui jarak potong dari kayu yang akan dipotong. Penggaris ini dapat dikunci dengan mur yang ini. Opsi kedua adalah untuk mengatur derajat kemiringan dari unit. Di sini terdapat mur yang dapat dikendorkan agar dapat memiringkan unit. Lalu, pada bagian ini adalah indikator derajat kemiringan unit. Apabila sudah mengatur kemiringannya, jangan lupa untuk mengunci murnya ya. Opsi ketiga adalah mengatur kedalaman potong dari mata gergaji. Di sini terdapat lever yang dapat dikendorkan agar dapat mengatur kedalaman unit. Atau pada variasi unit W9185, menggunakan mur yang terletak di sini. Seperti derajat kemiringannya, pada bagian ini adalah indikator kedalaman potong. Indikator ini menggunakan satuan milimeter. Untuk W9235 terdapat bagian ekstra yang dapat dipasang, yaitu handle yang ini. Cara memasangnya cukup memasukkan handle dan diputar pada lubang yang ini. Sebelum menggunakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menggunakan circular saw. Pertama adalah fitur pelindung bilah yang otomatis. Kita tidak perlu menarik manual pelindung ini karena pelindung ini akan otomatis berputar ketika bersentuhan dengan meja atau balok kayu yang akan dipotong. Selanjutnya ada trigger untuk mengaktifkan unit ini. Trigger ini memiliki tombol lock yang dapat membuat mata gergaji tetap berputar tanpa menekan tombol trigger. Untuk melepas locknya, tekan tombol trigger satu kali saja, maka lock dapat terlepas dengan sendirinya. Untuk W9235, kalian dapat menggunakan handle tambahan agar dapat mengontrol unit dengan lebih efektif. Jadi, itu dia video tentang circular saw dari WiPro. Masih ada pertanyaan? Kalau ada, kirim di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Semua barang ini tersedia di wiproshop.com atau marketplace kesayangan Anda. WiPro, the name you can trust.